pada waktu saya buka bengkel Yumos Garage itu semua tipe sebenarnya saya pegang. Jadi nggak cuma VW, jadi mobil jenis apapun, merek apapun, waktu itu kita kerjakan dari body repair, engine, dan cuci mobil pada waktu cuci mobil. Dalam perjalanan waktu sekitar 2009, bengkel Yumos memfokuskan diri untuk mengerjakan khusus VW. Jadi semua tipe VW waktu itu kita kerjakan. Jadi dari Kombi, Kodo, Safari, kemudian Karmann Ghia, Dakota, semua kita kerjakan. Baik tadi itu juga untuk restorasi segala hal ya, kita kerjakan semuanya. Kemudian 4 tahun kemudian di 2013 Yumos memfokuskan pada spesialis restorasi pembuatan replika Dakota. Jadi kenapa waktu itu kita merubah untuk menjadi spesialis Dakota? Karena 4 tahun sebelumnya pada waktu itu di sekitar 2008, VW Dakota itu di Indonesia banyak sekali populasinya yang selama 2 tahun pada waktu itu sudah mulai habis karena banyak orang dijual ke luar negeri. Jadi banyak sekali pedagang-pedagang, bahkan bukan pemain VW sebenarnya yang menjual ke luar negeri karena dengan keuntungan yang cukup bagus, sehingga dalam waktu 2 tahun ya populasinya VW Dakota itu sudah mungkin sekitar nggak lebih dari 60 unit ya. Nah dari hal tersebut, sedangkan permintaan di luar itu masih banyak sebenarnya untuk permintaan Dakota, tetapi karena di Indonesia sudah tidak ada lagi, bahkan sedikit, sehingga saya mempunyai ide untuk membuat replika. Replika ini basicnya adalah dari Kombi Brasil tahun 1980 hingga 1985. Di Indonesia Kombi Brasil ini masih sangat banyak sekali, karena dimensi dan bentuknya itu hampir sama dengan Dakota. Dari pilar B ke belakang itu sama dimensi, yang membedakan adalah dari pilar B ke pilar A itu. Sehingga saya coba waktu itu membuat replika. Pertama kali yang saya coba membuat replika pada waktu itu adalah tipe 11 window. Permintaan dari klien pada waktu itu adalah pangsa pasar pertama kami adalah di Jepang, karena waktu itu di Jepang banyak permintaan. Kemudian kita coba tawarkan dengan bentuk replika 11 window, dan alhamdulillah setelah mobil sampai di Jepang pada waktu itu apresiasi dari orang Jepang cukup bagus, karena dia melihat bahwasanya hasil dari pekerjaan kami waktu itu dengan bentuk originalnya hampir mirip. Jadi orang awan pun mungkin nggak begitu melihat banyak sekali perbedaan. Sehingga lambat laun dari Jepang kemudian merambah ke negara lain, karena waktu itu medsos belum begitu hebat seperti saat ini, sehingga waktu itu promosinya hanya dari berbagai referensi aja, dari customer mereferensikan ke beberapa calon pembeli yang baru. Kemudian juga kita masuk ke link-link website VW Forum Dunia waktu itu ya. Untuk basic dari pembuatan replika Dakota ini, saya menggunakan Kombi Brasil dari tahun 1980 hingga 1985. Tetapi yang saya ambil adalah mobil yang betul-betul kondisinya sangat tidak memungkinkan lagi untuk dibangun. Jadi saya beli itu ya ada yang mungkin tanpa mesin, kemudian bodinya sudah hancur sama sekali, kemudian juga bahkan saya kebanyakan beli itu dari beberapa junkyard ya, karena hampir 60% sampai 65% bodi mobil dari Kombi Brasil ini saya ganti dengan panel baru untuk dibuat replika Dakota. Nah, untuk bentuk daripada replika Dakota yang saya bikin ini ada berbagai macam. Jadi dari 11 window, kemudian 15 window, kemudian 21 window, dan yang terakhir adalah 23 window. Tetapi yang paling favorit yang kami bikin adalah tipe 23 window, di mana
di atasnya ada rooftop, kemudian ada kaca skylight. Itu yang sangat favorit di order oleh beberapa customer. Di samping itu juga saya juga bikin special order misalkan untuk food truck, kemudian juga untuk limousine. Jadi berbagai macam juga interior yang saya bikin. Biasanya customer memilih opsi yang kami tawarkan. Jadi untuk interior juga kita sampaikan ada beberapa model yang bisa kita bikin. Di antaranya adalah camper van di dalamnya, kemudian original style, kemudian yang terakhir adalah model custom. Custom ini bisa berbagai macam keinginan dari customer yang bisa kita bikin disesuaikan dengan keinginan dari customer. Dalam perjalanan